frame, pegangan cagak ya, cagak. Jadi, Kita malah ukir gitu kemarin, gadis seksi ya. Oh, gadis seksi. Jadi gadis seksi dia kan. Iya, pernah. Terus ada juga yang sampean barusan bilang cowok kan, kemaluan cowok. Saya buang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, belepotan saya ini. Jadi deg-degser di depan tamu ngobras kita hari ini. Masih di ngobras pemirsa Radio Pratiwi dimanapun Anda berada, dan tentunya masih bersama Pro TV Situbondo. Kali ini kita kedatangan teman ngobras yang bikin saya deg-degan. Mas Sugeng, Mas, apa kabar, Mas? Alhamdulillah. Baik. Lengkapnya siapa, Mas? Sugeng siapa? Sugeng Wibowo. Sugeng Wibowo. Iya. Wah, tak pikir tadi Sugeng Rahayu. Jadi namanya Cantik salah sekali. satu PO. Namanya salah satu PO ini. Bis ya. Cantik sekali. Ya, Mas Sugeng ini komunitas ketapel. Ya. Komunitas ketapel. Ketapel beneran? Beneran ketapel. Beneran. Gini? Iya. Untuk yang lama sih seperti ini ya. Iya. Tapi sekarang yang baru lebih gayanya miring. Oh, miring. Ya. Oh, ya. Milenial ya, ketapel milenial gitu ya. Oke. Komunitas ketapel sebagai ketuanya. Ya. Ketua. Mahir dong. Insya Allah. Ya, itu yang bikin saya deg-degan. Ini salah ngomong melesat ini. Kebetulan nggak bagotri. Enggak Pak Gotri. Iya. Pakai apa pelurunya, Mas? Biasanya? Gotri. Pakai Gotri. Gotri. Itu untuk apa? Untuk nyolong mangga, untuk nyolong ayam, atau nyolong apa nih? Lebih tepatnya untuk kesehatan. Ya. Oh, Kalau nyolong terlalu negatif. Nggak ada di Kormi. Tapi itu. saya pernah nyolong mangga dulu pakai ketapel. Oh, gitu kan. Iya, jadi saya ngomong diri saya sendiri. Kalau masyarakat Bondowoso enggak lah. Bondowoso aman lah ya. Aman banget. Kalau saya dulu nakal, masa kecil saya dulu nakal. Tapi sekarang udah berapa tahun ya? Boleh kapan kita nanti ngetapel bareng. Siap. Tapi jangan mangga ya. Jangan mangga ya. Itu ya. Ini berarti cenderung ke apa? Sasaran yang bunder-bunder itu. Banyak macam kita sasarannya. Itu ada di perlombaan ya, untuk di perlombaan Di kan? perlombaan. Di perlombaan itu ada 2. Untuk umum itu ada paper dari besar 10 sampai besar 4. Ada 5. Oh, untuk yang umum. Ada kayak panahan kayak gitu ya. Panahan satu target. Panahan satu target. Kalau ini 2. Ini 5. Oh, ada 5. Ya, dari besar 10, 8, 6, 4, 2. 5 itu naruhnya 2 cm. Naruhnya gimana, Mas? Apa berjajar gini? Jarak, iya, berjarak dia. Berjarak. Nah, berjarak. Kurang lebih dia bisa tembus berapa gitu? Bisa tembus berapa sasaran itu gini. Jaraknya gini. Dijajarin, maksud saya dijajarin apa enggak? Iya, diurut ya? Ini ya satu target. Satu target, satu tiang itu ada 5. Oh. Ada 5 target. Itu dari ukuran 10, 8. Oh, jadi bukan 6, dijajarin urut kecil-kecil ke belakang gini enggak ya? Oh, ke pinggir dia. Ke pinggir dia. Ditata gini ya. Ya. Oke. Dan enggak gini lagi. Gini. Ada sih sebagian yang masih berdiri. Ada. Sih, kalau sudah bilang komunitas, ini berarti kan ada beberapa ya, ada beberapa penggemarnya di situ. Ada beberapa penggemar. Ada. Berarti sudah ada base camp. Sudah. Base campnya di mana? Untuk sementara ini di Desa Tegalampel ya. Tegalampel itu sana ya? Utara, daerah utara. Oh, ke sana. Iya. Tegalampel itu berarti yang menuju ke Wringin. Taman Krocok. Menuju Taman Krocok. Untuk daerah Wringin ke arah itu ke barat. Itu berarti kalau base camp gimana ini sih? Kok bayangan saya ngeri ya? Base campnya ketapel.
Kok bayangan saya ngeri ya. Jangan-jangan bercandanya nanti teman-teman komunitas itu bercandanya saling ketapel gini. Mungkin kalau zaman kita anak-anak, iya. Karena kan anak-anak zaman dahulu kan bercandanya kan serasa ingin membunuh. Kan? Ya ada ngawur-ngawur. Ya perbedaan anak zaman sekarang sama zaman dulu ya ke sana. Usia berapa sih Mas yang sekarang ada di komunitasnya Bondowoso ini? Untuk di Slingshot Bondowoso, di komunitas Slingshot Bondowoso. Itu sampai kasih tahu namanya Slingshot. Iya. Aku nggak tahu kan. Iya, Ketapel Bondowoso gitu ya. Ketapel ya. Bondowoso. Itu kita ada dari usia kurang lebih 15 tahun ya, 14-15 ya. Oke, berarti itu di usia SD SMP ya? SD. Ada SD, ada SMP. Ada SD, ada SMP. Oke. SD ya 12-13 itu SD ya, lah mungkin ya. Sampai bapak-bapak ya. Ada kita. Sampai ada bapak-bapak. Bapak-bapak juga ada. Kalau ini tercatatnya masuk KONI apa gimana itu? Masuk KONI kita. Sudah cabang olahraga ya? Iya, Inorga kita sudah. Itu sudah nasional ya? Ketapel itu ya? Alhamdulillah kemarin baru pertama kali ya kita ke Bandung. Kebetulan KONI Bondowoso ngeluarkan itu ada terompah. Oke. Terus hadang yang sampean bilang barusan sudur ya. Kita lebih kenal sudur. Terus slingshot ya. Ketapel ya. Itu ya. Kita ngeluarkan 3 itu dari mewakili Jawa Timur. Istilah kerennya slingshot. Iya. Padahal dulu bukan olahraga, dulu bagian dari permainan dan kenakalan remaja itu. Tapi kalau mau dibilang kenakalan remaja dulu kan ya kayak gitulah ya. Mungkin saya sendiri pernah nyolong mangga, nyolong jeruk, ketapel. Tapi ketika mangganya udah jatuh, nggak berani ngambil karena di halaman rumah orang. Insya Allah kita berjalannya di yang positif saja. Kalau dulu pakai batu, kalau sekarang sudah pakai gotri ya. Gotrinya apa bahannya Mas? Besi. Iya, lebih apa ya? Kebetulan nggak bawa ya. Itu lebih tepatnya kayak sepeda itu peloran itu pelorannya sepeda. Dan itu memang khusus untuk olahraga ini gitu. Khusus. Memang dibuat iya. Untuk olahraga. Tidak sembarang peloran kan yang bisa dipakai gitu. Kalau peloran tergantung olahraganya. Tergantung komunitasnya. Komunitas itu ngadakan olahraga yang jenis apa? Klasik atau umum? Kalau klasik gimana? Kalau klasik kita target biasanya botol ya, sejenis botol berben itu Botol berben itu dipajang sama, pajangannya miring juga. Itu 7 kaleng. Biasanya kita pakai itu gotri amunisi ya. Pelurunya itu yang 7 mili. Terus kalau yang kemarin di Fornas di Jawa Barat itu kita pakai Amo 8. Lebih besar. Ya, lebih besar dikit. Tercatat berapa orang Mas ininya? Anggota komunitasnya yang di sini. Kalau yang di Bondowoso itu sudah dari kecil sampai yang bapak-bapak ya sebenarnya. Ya kurang lebih sudah ada kurang lebih 20 pegiat lah. Ada 20 pegiat? Ya. Banyak loh. Ya. Bayangan saya paling cuma ada 8 sampai 10 orang. Pengurus aja itu kemarin ada 7. Pengurusnya ada 7? Ya, pengurus aja ada 7. Dan semua pengurusnya main itu juga? Main semua ya? Karena kita cinta. Iya, dimulai dari cinta dulu ya? Dimulai dari cinta dulu. Berdirinya kapan sih yang sini? Kurang lebih sudah 3 bulan. Sudah 3 bulan? Sudah 3 bulan. Awal sampai ngerintisnya sama siapa? Bertiga kita sama Om Ari, saya bilang Om ya. Ya, oke. Om Ari sama Om Mawi.
Kalau pem itu berarti bapak-bapak ya mungkin. Ya. Bapak kayak saya gitu ya. Ya, Tapi jangan bilang saya tua. Aku lah Mas nggak pakai topi ini tadi Mas, jadi ketahuan kalau saya tua. oh gitu kan. Kita ngerintis ya, kalau mainnya sih sudah dari kecil kita ya suka main ketapel. Ya, tapi, seperti yang Mas bilang, kita main pakai pentil merah dulu ya. Pentil merah ya, pentil merah atau Ya. kuning pentilnya itu. Pentil merah kuning. Kalau senangnya dari sana. Kalau enggak ini apa itu karet ban itu, karet ban bisa juga kan, ban-ban dalam Bisa juga. Sendiri. Ada ininya sekarang pakai apa Mas? Apa namanya? Ketapelnya itu. Batangnya ketapelnya itu. Banyak jenis kita. Kita ada yang untuk yang klasik kita pakai kayu jagrak ya namanya ya. Jagraknya itu dari ini pohon jambu, biasanya bagus itu. Jambu. Sama apa ya, dua gitu ya. Duet. Dua ya. Orang itu ya? Jawa bilang juwet. Iya, orang Madura itu bilang dua gitu kan. Yang buahnya itu keluarga beri itu sih. Keluarga beri. Bener. Yang buahnya tujen saya itu Mas. Iya. Dan itu salah satu korban ketapel juga. Oh gitu kah? Siap. Tujen. Kalau sudah dikasih bawang putih, kasih garam, terus kasih cabai dipotong-potong, taruh di tempat wadah benar. dikocok, masuk sudah. Udah masuk. Tradisional banget itu. Jadul banget saya kalau yang jadul-jadul tahu. Itu untuk yang klasik ya. Kalau untuk yang umum lah, modern bisa dibilang, kita dari balok kayu kita kita pakai mesin. Kita inilah ukir-ukir sendiri lah. Seperti itu. Berarti tetap intinya bahannya pakai kayu. Pakai kayu. Saya ingat kalau dulu ketika ada satu pohon yang masih kecil, kemudian acangka. Iya. Sampai diikat di tali, dikasih nama. Tangan dire. Jole-ole gitu. Oh gitu ya. Ya, kalau dulu kayak gitu. Kita di kampungnya dulu kayak gitu. Masih nggak sekarang anak-anak sekarang? Sudah nggak ada seperti yang saya bilang. Ya. Anak-anak sekarang paling sudah beli, kebanyakan main gadget ya sekarang. Iya, main gadget, atau kalau memang mau seperti itu beli atau pesen gitu ya. Beli. Oh sekarang beli. Ada yang jual di sini. Kebetulan kita komunitas ya. Komunitas kan kita buat sendiri. Berapa Mas harganya satu itu? Yang otomatis berbagai macam ukuran toh, rata-rata berapa? Kita itu jual dari 100 sampai 250 ribu. Siap pakai sudah. 100 sampai 150 ribu. 100 sampai 250. Sampai 250. Ya. Yang 250 berarti untuk yang sudah profesional mungkin ya, yang sudah ikut pelatihan. Ada pelatihan nggak? Untuk sementara ini belum. Kita hanya latihan independen. Hanya titis-titisan istilahnya gitu ya. Ini malah kemarin kita dapat ide ya dari salah satu pengurus lah ya. Kebetulan ini gimana kalau kita latihan di alun-alun gitu kan? Jadi kita bareng sama anak Hadang kan juga latihannya di alun-alun. Oke. Wah, ide bagus ini. Itu saya sudah bilang. Jadi ketika tadi Mas Sugeng bilang pengen latihan di alun-alun, iya. Saya bayangannya kemana-mana kan. Wah, ini kalau kena sasar mungkin nggak kena orang, oke, tapi kena motor, kena mobil parkir atau kena ada anak-anak lagi main bola, kena bolanya, kena balonnya. Ternyata seaman itu. Seaman itu. Hanya perlu ketika di sasaran di sini di close, jangan sampai ada orang yang melintas di sini gitu aja ya. Tidak apa-apa, walaupun ada orang tidak apa-apa. Karena kita nyarinya kan mungkin tempat yang strategis lah, yang sekiranya sangat aman. Kan kita di belakang target itu kita sudah sediakan ini kain kan. Jadi untuk menahan gotri itu belum ya, laju peluru belum dilakukan untuk coba latihan di alun-alun. Masih belum. Karena kebetulan kita
baru datang kan, anggap kita capek lah masih. Ya. Kemarin kan ada berapa hari sih kemarin di Bogor ya? Jawa Timur. Yang mewakili Jawa Timur, yang Jawa Barat kah? Di Jawa Barat. Ya? Dari tanggal 3 ya. Dari tanggal 3 di Bogor itu. Bukan. Di mana? Di ini di Jalak Harupat. Jalak Harupat. Dari tanggal 3 sampai tanggal 8. Berapa orang? 6 hari 3 malam ya. 6 hari 3 malam. Nah, ini karena mewakili Bondowoso berarti sudah tercover ya, akomodasi, biaya penginapan, maka alhamdulillah semua sudah diatasi sama ketua Kormi kita. Ya, Anis saja ya. Itu dari pemerintah ini gitu ya, pemerintah juga. Ada perhatian ya berarti ya pemerintahannya. Sangat sih. Kalau bagi kita ya Inurga ya, kita merasa sangat diperhatikan lah sama ketua Kormi Bondowoso ini. Karena bisa jadi ini salah satu budaya juga. Kalau dibilang budaya Bondowoso enggak, tapi kalau budaya Indonesia iya. Iya kan. Karena yang diperlombakan kemarin kan internasional. Iya. Ada atlet dari luar, dari Thailand, dari mana? Ada? Enggak, yang kemarin. Untuk yang cabang olahraga slingshot ini internasional ada besar lah. Kalau yang di luar besar. Kemarin itu di Cina sama Vietnam kalau nggak salah ya. Untuk internasionalnya itu ada. Tapi sementara kemarin yang Mas Sugeng ikut di ini ya di Pornas nasional ya. Iya, Pornas. Jawa Barat kebetulan kemarin yang jadi tuan rumah itu. Itu macam-macam ya ternyata bentuknya. Sayang tadi Mas Sugeng nggak bawa. Jadi ada macam-macam yang tidak pemahaman saya cuma yang berbentuk Y. Gitu ya, pemahaman saya yang seperti itu. Mungkin itu yang disebut klasik itu yang klasik. Dan itu prosesnya ukiran alam, bener-bener nunggu. Kalau dulu kita bilang rezeki dari Tuhan. Iya kan, pas kita nemu sudah kita kasih tanda. Itu saya itu dulu gitu. Kasih tanda saya sama teman-teman, ini punya saya, ini punya Joko, ini punya Arif, ini punya ini, kasih tanda itu. Dan beneran dijaga. Jadi tiap hari kita lewat situ. Jambu ya. Jambu biji yang kita pakai kemarin di Fornas itu jambu biji. Kalau saya dulu itu sawo, Mas. Oh, hitam ya. Coklat ya. Ya, coklat sawo. Ya. Jadi sambil ketika sudah diambil, dipotong, dibakar gitu kan. Dibakar jadi kecoklat-coklatan. Kalau sini teman-teman prosesnya gimana? Kita ngikuti aturan ya. Kalau yang klasik. Untuk yang klasik kita ngikuti aturan. Jadi jagrak yang kita ambil dari pohon, ya kita potong sesuai ini sudah. Sesuai ukuran. Ada ukuran, ada berat. Enggak, kalau berat enggak. Ukuran ya. Berarti ukuran dimensinya tinggi, ini tingginya berapa? Terus tinggi kurang lebih itu maksimal 15 untuk tinggi. Total 15. Kalau lebar itu 6 sampai 10 ya. Lebar. Y gitu lebar kan. Lebar Y-nya itu 6 sampai 10 cm. Yang dipakai metodenya kalau saya lihat tadi di video nggak sama dengan yang dulu pernah saya mainkan. Metodenya pakai apa ini? Pakai apa? Karet kah? Apakah? Iya. Bahan apa itu? Karet. Kalau dulu kan ini apa? Bahan apa namanya itu ya? Pentil. Pentil yang merah, ada yang kuning. Kalau dulu itu, ya. Masih pakai nggak? Untuk yang klasik kita ada, cuman sudah tidak kita pakai. Dimuseumkan lah sama kita. Tapi susah loh sekarang cari pentil. Susah ya? Susah. Kalau dulu hampir di setiap toko-toko yang ada jualan itu kan hampir setiap toko itu ada jual pentil. Kalau sekarang cari pentil susah. Kadang-kadang kalau pakai sepeda pancal
yang masih ada pentilnya. Ketika pentilnya rusak susah mau diganti pakai apa gitu. Iya. Masa pakai kondom? Ngeri. Total berarti ya kemarin sama perjalanan ada 7 hari Mas ya. 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hari ya. 6. Ya, 6. 7 hari lah ya. Prestasinya apa kemarin? Ada prestasi nggak? Yang untuk Kormi, Ya. yang juara itu Hadang. Juara yang dari Bondowoso. Yang dari Bondowoso. Oke, Hadang. Untuk Kebetulan yang Ketapel masih belum punya rezeki. belum Gitu. punya. Sampai bawa berapa? Ketapel kita bawa 3 aja. Bawa 3 orang. atlet. 3 Atlet kan namanya sekarang? Atlet. Sudah atlet ya? Karena sudah masuk cabang olahraga. Terompah juga belum dapat rezeki kemarin. Terompah atlet juga. Iya. Atlet juga ya. Keren-keren loh ya. Keren-keren loh. Olahraga zaman pokoknya olahraga yang membahagiakan gitu nah. Iya ya. Makanya ini tadi apa itu namanya? Olahraga Komunitas olahraga rekreasi masyarakat Indonesia. Ada rekreasinya. Iya. Iya. Saya jadi pengen main-main ke situ. Siap, kita tunggu. Nanti di mana tadi? Di arah ke mana tadi? Desa Tegalampel. Tegalampel. Iya. Biasanya kalau ngumpul hari apa? Kita tiap hari kumpul kita. Tiap hari santai? Iya, tiap hari santai kita. Tiap hari happy kita. Mas Sugeng sendiri kegiatan sehari-hari apa? Kerja di mana apa gitu? Saya di sawah kerja tiap hari. Petani. Tanam apa? Untuk sementara ini masih tanam jambu. Proses lah. Proses nanam cabai ya sekarang. Tak kirain nanam jambu sama apa? Enggak. Kita cari aja dah. Kalau masalah itu kita cari aja di pinggir-pinggir. Buat apa ini? Buat produksi ketapel. Kalau pohon cuwet itu kan kalau pohon yang tua-tua itu kan ada yang besar-besar. Iya. Nah, itu berarti diambil batangnya yang gede, yang untuk diukir jadi bahan yang kayak tadi. Kebanyakan kalau yang balok kita pakai ini. Biasanya kayu ini apa namanya? Jati, biasanya jati. Gitu. Berarti yang sudah berbentuk balok. Iya, balok kita potong, lalu kita ukir lah sesuai dengan selera. Itu tadi salah satu bentuknya. Kalau bentuk-bentuk yang lain banyak gitu. Banyak. Kalau ketika lomba, ketika dikompetisikan, ada aturan bentuk nggak? Ada. Ada. Yang klasik tetap klasik lah seperti itu. Oh ya. Gitu. Oh bentuk yang maksudnya klasik. Umum kah? Ya bentuk yang umum. Iya, nggak ada. Sesuai yang kemauannya peserta aja. Sesuai gitu? Kemauannya aja. Bisa dibentuk salah satu artis cewek gitu ya, pegang gini. Ya, gak apa-apa sih. Buat semangat gitu kan. Ingat zaman now ya. Ingat zaman dahulu kala ini ya. Oh, paham ini saya sudah. Kan pegang gitu kan. Kalau dulu kan malah aneh-aneh. Bener pemirsa. Sangat aneh dulu. Saya tuh malah saya ukir sendiri sama teman-teman, belajar ngukir alat kelamin malah. Iya. Ngalamin nggak itu? Ada. Ngalamin nggak? Nah itu. Malah itu yang kemarin saya buang itu. Kebetulan takut dilihat anak kan. Oh, kenapa? Takut dilihat anak ya. Itu ada zaman dahulu itu. Jadi pegangan frame, pegangan cagak ya cagak. Kita malah ukir gitu kemarin. Gadis seksi ya. Oh, gadis seksi. Jadi seksi dia kan. Iya, pernah. Terus ada juga yang sampean barusan bilang cowok kan, kemaluan cowok. Saya buang gitu. Malah dibuang. Kalau dulu di zamannya masih buat seru-seruan seperti itu. Ya. Karena sekarang nggak ada sudah, saya buang gitu. Karena kultur nggak mungkin. Tapi kalau ketika mungkin sampean hidupnya setiap hari itu di Bali atau di Jogja beda ya. Beda. Itu bahan seni. Iya sih. Kadang-kadang kita apa gitu kan, konyol malah kalau itu. Ada gitu. Wah, jadi Doraemon. Iya. Tadi ngomong anak. Keluarga gimana, Mas? Dengan aktivitas sampean yang seperti itu? Enggak masalah, santai aja. Santai. Anak berapa anak? Satu. Istri? Masih proses ya. Oh, masih proses. Iya.
Loh, itu tadi anaknya Gagal. Kan saya udah bilang gagal. Oh iya Pernah gagal. gagal Tadi. lah. Enggak, kalau saya enggak setuju dengan kata-kata gagal. Oh gitu kah? Enggak setuju. Sudah mas. belum dapat yang baru. Ya seperti itu mungkin kira-kira. Siapa tahu nanti tadi di Ketapel ada cewek-cewek juga. Cewek-cewek masyarakat Bondowoso cewek-ceweknya mulai gemar nggak? Kebetulan untuk cewek-ceweknya kita dari keluarga aja. Dari teman-teman dekat dulu ya. Iya, enggak keluarga semua. Keluarga dekat. Ada yang ponak, yang untuk yang cewek ya ada yang ponakan, ada yang adik gitu. Mahir. Ya, ada kebetulan istrinya salah satu ini senior, wah sangat mahir sekali. Tak keneng ben Serauben itu. Sangat mahir sekali. Sikat ini ngomongnya ngawur gitu kan. Keren. Kemarin yang cewek ikut nggak yang dilombakan? Kita kemarin seharusnya kita bawa, seharusnya cuma terjadi miskomunikasi. Okay. Akhirnya untuk Bondowoso hanya 2 orang yang main. Yang ikut lomba. Jadi yang satunya kita ambil dari Surabaya. Kebetulan anaknya Pak Ari itu salah satu pengurus ini Jawa Timur. Yang Jawa Timur. Ya. Yang komunitas apa? Kualitas Ketapel, terbaik. Kualitas ya. Ketapel. Kalau kualitas Ketapel, insya Allah ya, Bondowoso ini kualitasnya untuk pembuatan ketapel itu masih dibilang bagus. Jadi setiap kali teman-teman itu melihat ketapel kita, teman-teman yang dari luar kota, mereka tertarik. Dan banyak juga dari teman-teman luar kota yang mesen ke kita. Yang menangani pemesanan itu dari pembuatan dan pengiriman juga teman-teman pengurus. Teman pengurus kita. Dari kita sendiri ya, karena sekarang perkembangannya sudah luar biasa ya, kita pakai pengiriman tinggal pakai ini aku mau beratnya yang segini lagi kirim sudah enak. Kalau dulu harus kirim sendiri, harus naik motor sendiri kirim kemana-mana, harus gandol truk gitu kan. Sekarang alhamdulillah sudah perkembangan yang luar biasa. Kalau deket-deket kita kan tinggal anggap dah kalau daerah Jember, Bondowoso itu Bondo. Tinggal kita kontak, maunya model seperti apa, ukuran berapa kan gitu. Ya, pesannya lebih dari kayunya kayu apa. Lebih dari 5 bisa diantar sendiri sekaligus dapat bonus kopi. Ngopi bareng, tambah saudara, main bareng, silaturahmi, bahagia bareng. Bahagia bareng. Gitu dah. Kesan rekreasinya dapat lagi. Dapat banget. Tidak harus selalu di perlombaan. Luar biasa. Mas Sugeng, terima kasih hadirnya di sini. Sama. Pemirsa, masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum tersampaikan. Jadi jangan kapok-kapok pemirsa. Jadi ditunggu episode yang berikut dari Kormi, terutama dari komunitas Ketapel. Ya, yang tentunya Mas Sugeng tadi sudah bilang tidak kapok. Ya, saya mempersilahkan bagi teman-teman yang ingin belajar. Jadi kapan-kapan ketika Mas Sugeng main lagi ke sini, pantengin lagi untuk penggemar Ketapel, terutama di Kota Bondowoso ini. Jadi terima kasih atas perhatiannya, dan Mas Sugeng mohon maaf ada guruan-guruan tadi yang agak kacau bahasa saya. Terima kasih pemirsa, masih di Pratiwi berseri berbagi informasi setiap hari. Jayalah komunitas Ketapel Bondowoso. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.